Oke semuanya, balik lagi di channel DWPTR. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi sama Dwi di sini, dan kali ini di depan gua ada sebuah motor Ninja R tahun 2015, tapi modifikasinya agak sedikit unik. Jadi kalian bisa lihat sendiri di bagian depan udah ada yang berubah. So untuk tahu kelengkapannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat datang kembali di channel DWPTR. Oke, motor ini adalah basicnya Ninja R tahun 2015, tetapi sama ownernya dimodifikasi beda daripada yang lain. Dia terinspirasi oleh modifikasi-modifikasi yang ada di Thailand itu. Salah satunya adalah ciri depannya diganti dengan fairing ala Thailand atau fairing SSR. Nah, sekarang gue mau nge-review atau mengulas motor ini sedetail mungkin tentang part-part apa aja yang udah diganti, terus pengalamannya bawa motor ini gimana, ngerubahnya gimana, inspirasinya seperti apa gitu ya. Hari ini bakal kita bahas, dan nggak usah lama-lama aja, kita langsung panggil aja. Ini dia ownernya. Oke, ini dia ownernya dengan siapa namanya? Jugo. Jugo. Ini kita kenalin dulu, namanya Bro Jugo. Dia tinggal di daerah mana nih, Bro? Ini di Bekasi, Pondok Ungu Permai. Pondok Ungu Permai. Nah, ini gue boleh nggak nih sedikit mengulas motor ini atau mereview motor ini? Ceritain dong awal mulanya gimana, terus dapetnya di harga berapa, terus modifikasi apa aja tuh yang udah tempel di motor ini. Dari awal dulu sejarah motor ini deh, atau ceritain dulunya gimana kita awalnya. Sejarah motor ini ya. Sejarah motor ini ngangkat second waktu itu tahun 2015. Motor ini 2015 sorry. Terus gua ngangkatnya itu tahun 2018. Harga 16,5. Kondisinya itu Ninja R Barong ya. Barong ya. Kondisinya sih untuk body kurang ya. Cuman kalau secara mesin Grace ya. Jadi DOI ngangkat di harga 16,5. Itu tahun 2018. 2 tahun yang lalu lah kurang lebih. Emang harga pasarnya segitu sih, mesinnya agak normal-normal. Terus modifikasi nih, langsung ke modifikasi aja nih. Lo kenapa sih bikin modifikasi seperti ini, dan inspirasi lo tuh apa nih? Dari mana inspirasi lo modifikasi motor kayak gini? Inspirasinya sih karena ke Thailand ya. Keren aja gitu. Motornya itu berfairing. Jadi pengen aja jadi berfairing, akhirnya ngeliat lah ke Kawasaki di Thailand, Ninja SSR. Itu tipenya S10. Nah kayak gini nih, pakainya lampu Vegeta gitu. Ini kita bahas dari awal dulu deh. Ini dari bagian depan nih, apa aja yang udah lo ganti nih? Yang kelihatan dulu ya, yang jelas-jelas nih fairing ya, yang jelas-jelas. Oke, kita langsung aja ownernya deh yang jelasin deh gimana. Bagian fairing nih berarti ya? Boleh. Bagian fairing ini bahannya gading. Ngambil second waktu itu di harga 1,1. Oh itu second tuh 1,1 bahan gading tuh? Bahan gading berarti, ya, atas bawah sama bracket. Berarti gitu. belum full cat kayak gini ya, belum finishing? Oh belum, masih harus ada dempul-dempul lagi sedikit gitu, sama ngecat ulang. Aja sih. Terus dari fairing dapat harga sini full, berarti fairingnya atas bawah full ya? Kecuali lampu sama windshield ya, itu beda lagi. Itu lampu lu dapat tuh, sama windshieldnya ini ya agak-agak lancip ya kalau nggak salah ya? Iya, itu model Vegeta. Oh, model Vegeta. Makanya kenapa ada ya beberapa orang seneng yang kotak ya? Iya, yang kotak ada yang lancip kayak lawas gini gitu. Ya? Ada yang lancip. Nah kalau gue senengnya yang lancip gini karena lebih kayak agak modern gitu, serem sangar. Agak nutup gitu ya. Betul. Ini lampu sama fairingnya sama apa nih, visor ya? Windshieldnya itu ngangkat berapa nih? Kalau nggak salah itu 1,5. Itu lampu sama windshieldnya? Iya. Ini dari depannya aja udah lumayan kan. Dia terinspirasi sama SSR Thailand, jadi emang SSR Thailand tuh kiblatnya tuh dia fairing depan kotak ya. Iya. Cuman dia lampunya ada perbedaan, ada yang kotak bener-bener flat gitu, ada yang lancip kayak gini kita. Nah, terus dari fairing nih kita naik lagi ke bagian kokpit nih.
di bagian kokpitnya ada speedometer. Coba bisa dijelasin nih speedometernya pakai apa atau pasangnya di mana supaya teman-teman tahu juga. Mungkin ada teman-teman yang mau bikin motor kayak gini gitu kan, nanti bisa tahu juga bikinnya di mana, fairingnya beli di mana, speedometernya bikin di mana gitu ya. Coba tolong dijelasin deh. Kalau Speedo itu bikinnya di Gis and Ready itu di Tambun. Ini pakai Speedonya itu Koso, replika Koso ya, RX2N. RX2N ya. Tapi ada temperaturnya pakai Koso asli. Oh, temperatur mesinnya Koso asli sama apa tuh? Yang voltmeternya pakai modis. Tapi ini semua fungsional ya, kerja semua. Kerja semua ya. Sesuai. Semuanya aktif di speedometer, aktif semua ya. Aktif semua. Bensin, RPM, terus apa namanya? Ini apa sih namanya nih depan nih? Kabel speedometer. Kabel speedometer ya pakai sensor aktif semua. Aktif berarti speedometer pakai sensor nih. Pakai sensor. Oh, jadi kalau misalkan pakai digital kayak gini, kabel speedometernya nggak pakai kabel lagi guys. Dia cuma pakai gearboxnya doang ya. Gearboxnya doang, terus magnetnya di bagian piringan. Cakram. Bagian cakram. Betul. Oh, nah ini bikin Speedo kayak gini nih berapa nih di Gis and Ready nih? Di Mas Gis itu bikin 1,2 kita udah PNP semua. Dibikinin sama dia, tinggal pasang doang. Nggak ada yang rubah-rubahan segala macam ya? Enggak, untuk kabel bodi bawaan motor nggak bakal dirubah. Tapi Speedo yang ngikutin kabel bodi. Speedo. Berarti kita bawa motor ke sono, langsung diterapin pasang ini tanpa harus ubah-ubah lagi gitu ya? Betul. Jadi kalau mau balik lagi ke Speedo standar itu tinggal lepas, colok lagi. Mantap. Terus kita lanjut ke bagian stang. Ini stang sama stabilizer. Ini pakai punya apa nih bro juga nih? Stangnya ini punya TZM, punya motor TZM. Terus sama stabilizernya ini steering dampernya pakai punya Matris. Ini juga Matris made in Italy nih bro, nggak kalah sama Ohlin. Yang penting fungsional ya. Fungsional. Nyaman tapi dipakainya. Nyaman pasti. Mengurangi atau menghindari tank slap ya kalau lagi ngebut ya. Betul. Ini stang pakai TZM tadi ya. Stang TZM, terus stabilizer pakai Matris, terus ada pakai bracket stabilizer juga ya. Oke, dari kokpit kita langsung masuk ke bagian yang kelihatan aja nih. Ini ada stripping yang paling banget kelihatan dan ciri khasnya motor SSR Thailand, bener nggak ya? Kalau SSR Thailand tuh ciri khasnya kalau nggak fairing, stripping. Betul. Karena strippingnya juga yang di Indonesia sama yang di Thailand beda setahu gua kan, warna-warnanya juga beda, motifnya juga beda gitu kan. Nah sekarang ini gua mulai ini stripping lu bikin sendiri, ini kayaknya bahannya dekal ya kan, dan lu bikin print and cut ya. Nah ini bisa dijelasin bikin di mana nih stripping SSR Thailand ini? Kalau bikinnya ini di Simba Sticker, ada di Duren Sawit gitu. Jadi cerita awalnya karena ini pengen pakai lampu Vegeta. Vegeta itu punya SSR S10. Akhirnya ngopilah konsep strippingnya punya si S10 itu sendiri. Kita tinggal mainin warnanya aja. Karena bawaannya S10 itu nggak ada yang warna kayak gini. Iya, nggak ada warna gold. Makanya ini agak sedikit beda juga modifikasinya bro. Karena setahu gue juga S10 itu dia warna hitam kan, stripping. Ya, stripping warna hitam putih ya kalau nggak salah ya. Yang main itu dia di body. Iya, di bodinya beda, warna merah, biru. Nah, si Bro Jugo ini dia mengcustom warna strippingnya ini di Mbak stiker, tapi desainnya tetap mengikuti desainnya S10. Betul. Nah, cuman dia custom warnanya, dia ngikutin warna velg juga, jadi hitam gold sama gradasi putih-putih gitu ya. Ini bikin di Mbak stiker berapa nih? Atau proses pengerjaannya berapa lama? Proses pengerjaannya sebentar sih, 2 hari 3 hari cukup. Yang lama itu kita konsepin sama milih warnanya waktu itu. Milih warnanya ya. Tapi kalau udah deal untuk masalah warna dan bentuk itu paling cuma sehari, ngeprint, ngecut sama masang itu cuma sehari. Jadi diskusi dulu, terus cetak, lihat-lihat dulu modelnya bagus bangga sebelum masuk ke sini gitu ya. Biar nggak nyesel. Iya benar-benar. Karena orang nyesel susah juga bikinnya kan, tunggu lagi, nyetak lagi gitu kan. Nah ini dari eksterior yang udah kelihatan. Oh ada satu lagi. Apa nih? Knalpot sama velg belum bro? Knalpot sama velg nih pakai apa nih yang kelihatan? Knalpot, velg, sama footstep. Oh ya, kalau knalpotnya pakai punya CMS1. Big Volume 41 model Cobra. Brand terkenal tuh sampai sekarang tuh ya. Sama velgnya pakai velg sejuta umat nih. Sejuta umat. Iya, gue juga pakai itu bro. Soalnya gue pakai RCB, gue nggak ada berubah. Udah paling
paling top lah, paling jos, Iya, paling enak ya. paling enak untuk ukuran tapaknya itu udah pas banget buat mereng-mereng lah. Iya, buat mereng-mereng Udah bener-bener. pas lah gitu. Nggak terlalu lebar juga, nggak terlalu kecil juga gitu. Karena jujur gue juga dulu, gue pemain rubah-rubahan gue dulu, cuman semenjak bulan-bulan gue ketobat di main rubahan, akhirnya gue juga pakai RCB gitu kan. Memang RCB ini recommended lah buat yang nggak doyan ribet dan ukurannya juga ideal ya ukurannya. Iya, Ya. ideal. Harganya juga Nggak gila-gila banget lah harganya. Betul. Harganya nggak gila-gila banget. terjangkau lah. Terjangkau. Nah terus footstep pakai punya apa nih footstep? Footstepnya pakai punya RC3. RC3. Oh, ini beli di mana? Ini online belinya nih? Oh enggak, belinya di JS Bike. Kojeflau. Kojeflau. Wah. Velg sama footstep juga belinya sama di tempat yang sama. Betul, sama. Sama ya. Nah dari bagian eksterior yang kelihatan, tadi udah jelasin sama ownernya Bro Jugo. Untuk eksterior dia pakai ini. Sekarang kita beralih ke interior alias bagian mesin. Nah, ini boleh dong ceritain sedikit ya bagian mesin karena kalau bahas mesin tuh pasti ada rahasia-rahasia dapur yang nggak boleh disebutin atau ada yang dirahasiakan gitu ya. Jadi sekarang kita mumpung ketemu orangnya, kita tanyain aja nih untuk interior mesin sendiri, lo speknya pakai apa nih? Speknya ini masih harian ya, karena buat kerja juga. Masih juga pakai Pertamax biru, nggak harus pakai yang oktan tinggi. Untuk spek mesinnya masih harian aja sih. Mulai dari karbunya itu pakai PJ34. PJ34. Karbu harian, motor harian karbu 34 guys, ya kan? Irit kok irit. Karbunya aja PJ34 guys, motor harian karbu 34. Standar Ninja tuh 28. Ini dia pakai 34. Punyanya R malah 26. Punya R tuh 26. Oh iya, gue lupa ini motor R. Kalau punya gue RR, jadi beda Venture. Ini 26 dinaikin namanya 34 gitu. Iya, jadi 34. Terus itu masuk lagi ke membran tuh pakai lidah membrannya KX. Membran KX. Ya, lidah membran KX, terus tabung risnya punyanya Novadas gitu. Habis itu untuk bloknya sendiri 1878. Tune up by siapa nih? Lo bloknya Orion kah atau spek korekan touring atau spek harian atau antasarian itu atau apa nih? Ini porting harian aja sih, yang penting enak lah. Oh, okay. Yang penting enak. Itu pakai 1878, tunnya koreknya tuh di Mas Ai, RK Speed, sama krok AC pakai Kas ZX. Berarti ini motor kanibal guys. Bodinya basicnya Ninja R, bodinya SSR, isian dalamnya ZX pakai 78. Gila. Motor harian. Hariannya dia beda emang hariannya gua gitu kan. Nah, terus dari situ pengapian pakai punya apa nih pengapian? Pengapian kalau coil pakai YZ ya, sejuta umat, sama CDI-nya pakai 1454. Jadi doi mesinnya udah tune up ya kan, nggak mungkin pakai pengapian standar juga ya kan. Kalau pakai pengapian standar dia mentok di 11.000 katanya, gatel tangannya. Jadi dia upgrade lagi pakai 1454 CDI-nya sama coilnya pakai coil YZ nih ya. Nah, Bro juga tadi kan udah disebutin nih dari eksterior, bagian-bagian yang udah diganti, speedometer body sama mesin. Ini sekarang boleh nggak sih kita dengerin suara mesinnya sedikit aja yang katanya motor harian. Tapi ini motor buat harian tapi kan? Buat harian ya, nggak buat malam Sabtu atau buat malam mingguan gitu. Enggak. Kali keluarnya cuma seminggu sekali gitu kan. Nggak ada pantangan keluar hari apa gitu. Nggak ada pantangan ya? Mantap. Keluar aja udah. Mantap nih motor, dokternya keren nih. Motor nggak ada pantangan setiap hari keluar mulu katanya gitu kan. Nah dari situ boleh nggak sih kita dengar suara mesinnya sedikit aja gitu ya, siapa tahu teman-teman tahu ya kan, suara mesin itu speknya kayak gitu buat harian tuh kayak gimana gitu. Boleh ya, dikit aja ya. Iya, siap. Oke, sekarang kita mau dengerin suara motornya Bro Jugo. Kita nyalain Go. Suara mesinnya guys, motor harian. Knalpotnya pakai CMS1, peleknya RCB. Wow, galak. Ini pakai fairing Vegeta, ya kan? Depannya pakai fairing Vegeta, seatnya SSR. Bloknya pakai 1878 ya kan.
Nah, tadi kita dengerin sendiri suara mesinnya kayak gimana. Ya cukup lumayan sih kalau buat motor harian. Gue juga percaya kalau buat harian tuh kayak gitu. Kalau buat antasarian kayaknya ya kayak gitu juga lah kurang lebih gitu. Cuman doi jarang main-main ke situ gitu, karena bukan diperuntukkan motor kayak gitu. Nah nih Bro Jugo, boleh nggak sih kapan-kapan gue nyobain naikin motor ini? Gimana sih rasanya, sensasinya di atas ini? Boleh. Silakan. Gila, diizinin bro sama yang punya bro. Yoman. Nah, jadi mungkin di next videonya gue bakal bikin test ride motor ini. Gimana sih sensasinya naik motor SSR Racing Look tapi buat harian gitu kan. Dari mulai mesinnya gimana, tarikannya gimana, top speednya gimana gitu. Nanti kita bakal cobain satu persatu. Tapi mungkin di next video, karena ada diizinin juga sama yang punya ya. Diizinin sama yang punya video nih. Emang punya motor diizinin gitu kan. BTW, thank you banget nih Bro Jugo nih, udah boleh main-main ke rumahnya. Thank you juga udah mau datang sini. Thank you banget nih udah dikasih review atau ngulas motor ini. Mungkin di next video gue bakal bikin test ride nih, jadi teman-teman tungguin aja ya. Oke, buat teman-teman, buat yang nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel DWPTR. Di next video gue bakal bikin test ride motor ini, gimana sensasinya naik motor ini. Kita ngerasain nih tadi sini kita bawa motornya, oke? Karena di sini juga selalu punya, kita bawa jalan-jalan ke puncak gitu. Oke, makasih banyak yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya gaskeun cuy, mantap.